Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Desember 2022 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice. Kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa atau Immaculate Conception. Itu sebabnya bacaan Injil kita hari ini berfokus pada Bunda Maria. Kita tentunya sudah sering mendengar kisah ini, dan bagi Sobat Fresh Juice yang senang berdoa rosario, tentunya sudah hafal. Inilah peristiwa pertama dari rangkaian peristiwa gembira. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Walaupun disebut peristiwa gembira, tapi kalau kita renungkan,
benarkah ini peristiwa gembira? Ya, bagi kita semua, bagi seluruh dunia, ini peristiwa gembira. Karena saat kita membacanya, biasanya Natal akan segera tiba. Kita juga gembira karena melalui peristiwa ini, Yesus Kristus turun ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Tetapi mari kita bayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria saat menerima kabar dari malaikat ini. Rasanya bagi Bunda Maria saat itu, ini sama sekali bukan peristiwa gembira. Ini peristiwa mengejutkan atau bahkan peristiwa menyedihkan. Bayangkan saja seorang gadis muda dengan rencana-rencana masa depan yang indah. Dia mau menikah, dia mau membangun keluarganya. Tetapi tiba-tiba dia menerima kabar yang mengejutkan, yang menghancurkan seluruh impiannya, menghancurkan rencana-rencananya. Tetapi bahkan sebelum itu, kalau kita bayangkan saat ini, tiba-tiba ada malaikat yang turun dari surga dan berbicara kepada kita. Bukankah kita akan sangat terkejut? Pasti kita juga speechless, tidak bisa berkata-kata, bingung, terpesona, aneh, apa ini? Pesan apa ini? Demikian juga yang dialami Bunda Maria. Kita bisa lihat dalam ayat 29, ketika mendengar salam malaikat, Bunda Maria terkejut dan dia bertanya dalam hati. Dia tidak berani bicara pada malaikat, dia masih terpesona, dia masih terbengong-bengong. Lalu malaikat coba menjelaskan apa yang akan terjadi. Dan kalau kita perhatikan, di setiap kalimat malaikat ada peneguhan. Mulai dari ayat 28, malaikat berkata, Tuhan menyertai engkau. Di ayat 30, malaikat meneguhkan kembali, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan di ayat 35, bahkan lebih diteguhkan bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau. Barulah setelah mendengar peneguhan demi peneguhan, rasa terkejut Bunda Maria mulai sirna. Maria mulai berani berbicara pada malaikat. Di ayat 34 Bunda Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan malaikat menjelaskan panjang lebar. Barulah Maria akhirnya menyerahkan diri pada kehendak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sungguh indah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan sikap hati Bunda Maria. Dengan kabar mengejutkan dari malaikat itu, awalnya dia terkejut, dia bingung, dia bertanya-tanya. Tetapi kemudian lambat laun, dia mulai menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Bahwa Allah yang Maha Besar punya rencana-rencana di luar pemikirannya. Dan bahwa dirinya hanyalah setitik debu yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan rahmat Allah. Maka Bunda Maria berserah. Dia mempercayakan seluruh hidupnya ke tangan Allah. Dia percaya walaupun sulit, walaupun tidak dia mengerti, Tuhan pasti akan menolongnya. Sobat Fresh Juice, kita pun mungkin sering atau pernah mendengar kabar yang mengejutkan seperti ini. Mungkin itu kabar
yang kita terima ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang baru dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan kita. Mungkin itu suatu tantangan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Seringkali kita terkejut, speechless seperti Bunda Maria. Lalu kita juga bertanya-tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku kan belum bisa, aku kan belum pernah melakukannya. Kan masih banyak orang lain yang lebih hebat daripadaku. Kenapa aku yang dipilih? Kenapa? Ini persis yang dipikirkan Bunda Maria saat itu. Pasti dia juga bertanya-tanya, dari sekian ribu perawan yang ada di negeri ini, kenapa Tuhan memilih aku? Masih banyak yang lebih cantik, lebih hebat daripadaku. Tetapi Sobat Fresh Juice, percayalah bahwa Allah tidak pernah salah pilih. Dan ketika Allah memilih, Allah juga telah mempersiapkan kita. Seperti Bunda Maria yang telah Allah persiapkan sejak dari dalam kandungan. Seperti pesta yang kita rayakan hari ini. Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Allah telah bekerja dalam diri Bunda Maria sejak dari kandungan ibunya. Demikian juga kita. Saat Allah memilih kita untuk melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil, percayalah bahwa Dia sendiri yang telah mempersiapkan kita. Dia sendiri yang akan memberikan kita rahmat yang diperlukan untuk menjalankan panggilannya. Maka Sobat Fresh Juice, jangan takut. Melangkahlah bersama Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita ini adalah hamba Allah. Dan mari kita seperti Bunda Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau Engkau memberi kami Bunda Maria sebagai teladan kami. Kami bersyukur untuk rencana keselamatan yang telah Engkau persiapkan sejak awal mulanya, agar kami semua diselamatkan dan boleh menikmati hidup yang kekal bersamamu, boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami keteguhan hati dan keberanian seperti Bunda Maria yang mau terus melangkah di tengah keterkejutannya, karena dia percaya bahwa Engkau akan selalu menopang dan menuntunnya. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Desember 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam Fresh Juice. Ave Maria,
Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya.